wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil wajhil munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Ahmad. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, para habaib, para guru ngaji, para tenaga pengajar, wabil khusus akhina fillah Ustadz Sugiono, beliau kepala SDN Sepanjang 3 Bapak Buang. Para panitia Maulid besar di Masjid Al-Amin, Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cinta sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah bi qudratillah wa bi iradatihi wa bi ma'unatihi kita bisa hadir di tempat yang berkah ini, di majelis yang berkah ini, dalam rangka untuk mengungkapkan, melepaskan kerinduan kita keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan afdalul khalqi alal itlaq, manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua para nabi, para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah
Kesalahan teknis. Para nabi, para rasul yang ada, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mendeklarasikan bahwa Rasulullah nanti fi yaumil qiyamah adalah manusia pemimpin dari segala umat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umatnya merupakan sebuah kebanggaan yang begitu besar mempunyai sosok Nabi, mempunyai pemimpin, mempunyai teladan yang diagung-agungkan, yang senantiasa disebut oleh para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai beliau, dan semua itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya, wabil khusus kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam akan senantiasa mengalir deras tercurahkan kepada sang kekasih junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa babihi, yang sebab beliau acara ini kita laksanakan, yang sebab biwujudihi, sebab beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebab biwujudihi, dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, memberikan kepada kita sebagai hambanya sholat 5 waktu, dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya semuanya mawujud ada biwujudi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya perhatikan ini sudah mengalami perkembangan dalam acara ini, karena tahun lalu kemarin saya juga yang isi di sini. Jadi saya perhatikan, alhamdulillah, dan sesuai juga dengan cerita ketua panitia tadi bincang-bincang, alhamdulillah ada perkembangan yang sangat signifikan, yang sangat besar dari perayaan untuk tahun sekarang, walaupun sudah lewat dari bulannya, tapi itu tidak jadi persoalan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak jadi persoalan. Namanya orang yang cinta itu tidak ada batasnya, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya. Mau di kapan saja, di mana saja kita ungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah, illa kecuali kalau di dalam kamar mandi. Jadi jangan coba-coba, walaupun ahli zikir, walaupun ahli salawat misalnya, saking gandrungnya mau baca salawat di saat buang hajat, jangan, tidak jadi. Kalau di hatinya iya, tapi kalau dilafadzkan jangan, tidak boleh hukumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi bulan Maulid itu adalah merupakan bulan cinta,
bulan di mana kita mengungkapkan kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta, ini bab cinta bapak-bapak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan cinta itu ada 3, cuma yang saya sebutkan 2. Pertama, ini bab mahabbah, kata orang Arab. Kalau kata orang Indonesia, cinta. Yang menjadi sebab cinta itu diantaranya adalah al-ihsan, yaitu perbuatan baik. Makanya beliau mengatakan al-insanu abdul ihsan, manusia itu adalah budak daripada perbuatan baik. Maksudnya apa di sini bapak-bapak? Bahwa menjadi watak ini tidak bisa kita pungkir. Setiap orang yang berbuat baik kepada kita pasti akan kita cinta, akan kita cintai. Pasti akan kita cintai. Itu merupakan suatu kepastian, watak, jibillatul khuluq, wataknya hati. Di setiap ada orang yang berbuat baik kepada kita, pasti akan kita senangi, pasti akan kita cintai. Misalnya istri kita pagi-pagi tidak pernah absen membuatkan kopi yang merupakan kesukaan kita. Nah, itu. Jadi kopi yang merupakan kesukaan kita. Kalau kita tidak minum kopi, maka akan pening kepalanya. Ngisak ruku kurang pas. Gai apa? Diibaratkan pariok begitu doh nang gai pas. Pokoknya nyok madurana ceah. Nah, itu. Kemudian si istri pun pengertian, setiap pagi pasti akan menyiapkan secangkir kopi di meja. Maka dengan pelayanan sang istri, kecintaan kita akan semakin bertambah. Atau ada orang yang ngasih kita uang, misalnya 1 koper, misalnya Pak Bupati atau kepala desa, dibawa sama Ustadz Sugiono. Ini Ustadz, saya kasih 1 koper uang untuk pengembangan lembaganya. Spontan pasti akan mengucapkan terima kasih. Jadi kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita, entahkah dari orang ataupun kelezatan, keindahan yang sampai kepada kita, yang kita tangkap, pasti akan kita cintai, pasti akan kita senangi. Bagaimana kalau itu kebaikan yang sampai kepada kita adalah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kebaikan ini, saya berbicara selain Rasulullah dulu, kebaikan yang sampai kepada kita misalnya dari orang lain, itu pun belum tentu akan bisa kita gunakan sepanjang hidup kita, bahkan ila yaumil akhirah. Itu belum tentu. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu fit dunya ila yaumil akhirah. Makanya kata Rasulullah, hayati khairul lakum, hidupku baik bagi kamu sekalian, demikian juga matiku tetap baik bagi kamu sekalian. Artinya hidup Rasulullah tetap akan bermanfaat, demikian juga di saat beliau sudah meninggal tetap akan bermanfaat kepada kita. Kemudian timbul pertanyaan kita, bagaimana mungkin Rasulullah akan bisa bermanfaat kepada kita misalnya karena beliau sudah meninggal? Kok bisa? Ayo, bagaimana itu?
Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Karena Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan ini hadis sahih, hadis sahih. Wahai para sahabat, kalian senantiasalah membaca sholawat kepadaku. Ini contoh. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Nah, itu. Karena sholawat kalian itu senantiasa akan disetor. Jadi ma'rudah, disetor kepada saya, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin sampean akan menjawab salam atau akan mengenal sholawat dari umat Anda ya Rasulullah, wa anta arifta, sedangkan engkau ya Rasulullah sudah musnah karena sudah meninggal. Sampean kan sudah meninggal, sudah musnah, kata para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, bapak-bapak, ketahuilah oleh kan sesungguhnya bumi itu Allah haramkan untuk memakan, menghancurkan jasadnya para nabi dan para rasul. Jadi jasad Rasulullah itu tetap utuh, bapak-bapak. Nah, itu. Jadi jasad Rasulullah tetap utuh. Jadi di saat kita mengucapkan salawat, salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh Allah ruh beliau dimasukkan kembali ke jasad beliau, kemudian menjawab salam kepada orang yang membaca salawat kepada Rasulullah. Dan lengkap disebutkan yang dihaturkan oleh malaikat kepada Rasulullah, bahwa ini salawat datangnya misalnya dari Ustadz Sugiono bin siapa, disebut dengan bapaknya, lengkap, bapak. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa di antara bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua kita adalah membaca salawat. Kenapa? Karena di saat kita membaca salawat kemudian disetor oleh malaikat kepada Rasulullah, kedua orang tua kita disebut di hadapan Rasulullah. Bangga tidak? Bangga, bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi jasad Rasulullah itu tidak hancur. Cuma kata Sayyid Muhammad, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Sayyid Muhammad Al-Maghfirullah, hidup beliau hayatun barzakhiyah, hidup di alam barzakh, itu sudah lain alamnya. Cuma sudah ada perbedaan, tapi beliau tetap hidup. Wahum yurzakun, dan beliau tetap mendapat rezeki. Itu kan ada dalam Al-Quran, itu ada. Jangan sekali-kali kalian mengatakan mati orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balhum ahya, bahkan mereka tetap hidup. Wahum yurzaqun, dan mereka tetap mendapatkan rezeki. Jadi itu bentuk manfaat kebaikan yang tetap berfungsi bagi kita di sisi Rasulullah walaupun beliau sudah meninggal. Akan tetapi di saat kita mengungkapkan, di saat kita melantunkan salawat, maka beliau memohonkan ampun kepada kita, maka beliau membangga-banggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana misalnya jika umatnya berbuat maksiat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tetap memperhatikan umat, ya kita ini, bapak-bapak.
kita sebagai orang yang sudah telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu bentuk di antara bentuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak kebaikan Rasulullah, dan orang yang paling pantas, yang seharusnya paling pantas dan bahkan wajib untuk kita cintai, jadi saya menyebutkan orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang itu kecuali jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Nah, itu. Jadi cinta itu, persoalan cinta itu adalah wajib bagi kita sebagai umat Rasulullah, bagi kita sebagai hamba Allah. Makanya rasa cinta jangan kita bunuh. Seperti itu. Misalnya kita cintai kepada hal-hal yang indah-indah, kan seperti itu. Itu bukti sebagai adanya perasaan cinta pada kita. Jadi dalam satu sisi itu, cinta itu ya harus kita belok. Makanya kita dipelajari cinta keindahan, cinta kebaikan, dan cinta-cinta yang lain. Jadi kalau kita kejar ada cinta yang paling utama, ada cinta yang lebih agung yang harus kita cintai. Keindahan alam saja kita cintai, Bapak-bapak. Itu. Keindahan alam kita cintai, keindahan makhluk kita cintai, kebaikan yang timbul dari makhluk kita senangi. Misalnya, kalau kita ukur, kenapa yang menciptakan makhluk, kenapa yang menciptakan keindahan tidak bisa kita cintai? Kenapa orang yang senantiasa membawa kita ke jalan yang benar, orang yang senantiasa memperjuangkan bagaimana kita ini bisa selamat, kenapa kita tidak bisa cintai? Itu kan pertanyaan besar bagi kita. Nah, seperti itu, Pak. Orang saja misalnya Bapak Sarif misalnya mengatakan pada orang, misalnya si A, wahai fulan, ada ular di bajumu, ada kalajengking di bajumu. Itu menunjukkan bahwa ada bahaya dalam diri yang akan menyerang. Spontas kita akan melepaskan baju kita kemudian agar supaya selamat diri kita. Pasti dengan begitu rasa syukur yang tinggi, rasa terima kasih yang tinggi akan kita ucapkan kepada Bapak Syarif. Bagaimana dengan keberadaan Rasulullah yang membimbing, yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa banyak bahaya-bahaya yang ada dalam diri kita. Dalam senantiasa menasihati beliau, tidak akan kita ungkapkan rasa cinta kepada beliau. Kita tidak akan kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Nah, seperti itu. Itu logika, Bapak. Jadi kan tinggal kita putar saja pikiran kita. Jadi pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pantas untuk kita cintai karena beliau Rasulullah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang beliau sampaikan, yang beliau perjuangkan kepada kita sebagai umatnya. Tuh. Kemudian ada satu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan. Suatu ketika, ini ada riwayat, jadi para nabi, para rasul, ini salah satu bentuk lagi kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang sudah pasti surga. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah melihat, bagaimana nanti dengan umat saya
yang kadang gaseh tajaliko misalnya, yang masih bercampur baur, pagi beriman loor tajaliko nih, sore kapela tajaliko misalnya. Bagaimana mereka nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan proposal kepada Allah. Ay Rabbi, wahai Tuhan, inna ibadaka abaduka fi atrafil ard. Sesungguhnya di pelosok negeri masih ada hamba-hambamu yang tetap menyembah kepadamu, tetap berbakti kepadamu, tetap membaca Al-Quran, tetap melantunkan salawat kepada saya ya Allah. Walaupun mereka itu masih tergopoh-gopoh, walaupun yang paginya beriman kemudian zuhurnya abu-abu, tapi mereka tetap ketika datang bulan Maulid ya Allah, mereka senantiasa cinta gembira untuk merayakan hari kelahiran saya ya Allah. Itu misalnya. Jadi itu proposal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita umatnya yang jauh, yang ada di pelosok negeri, ya, termasuk kita ini yang ada di pulau sepanjang. Itu sudah dijangkau oleh hati Rasulullah, itu sudah dijangkau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya atrafil, bahasanya itu di pelosok negeri. Itu menandakan bahwa ada negeri yang jauh, ya termasuk kita ini bapak-bapak. Ya walaupun tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar, tidak pernah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita tetap cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu sudah diajukan oleh Rasulullah proposal kita. Berapa abad yang silam, itu luar biasa. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan cinta seseorang itu kan sebab yang ada di luar diri kita. Itu karena kebaikan yang datang dari luar diri kita. Itu satu. Kemudian kita mencintai sesuatu itu karena zatnya. Jadi itu yang pertama tadi, itu karena ada timbal balik. Karena ada sesuatu yang sampai, ada bagian yang sampai kepada kita sehingga kita mencintai orang tersebut. Tapi kita mencintai sesuatu itu karena zatnya Bapak-bapak, bukan karena ada timbal balik misalnya. Ada. Dan bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, dan inilah cinta yang sebenar-benarnya. Contoh misalnya, kita melihat pemandangan yang begitu indah, pemandangan alam, itu kan spontan hati kita akan merasa bahagia di saat memandang tersebut. Padahal pemandangan tersebut itu tidak akan memberi apa kepada kita, tapi kita senang bapak-bapak, tapi kita mencintainya. Melihat sungai yang mengalir, yang jernih, justru membawa kedamaian ke dalam diri kita. Padahal itulah kita pikir itu kan tidak ada apa, laisa lahul huzun, tidak ada bagian, tidak ada jasa yang dia berikan kepada kita. Akan tetapi kita begitu senang saja melihat itu keindahan alam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah bapak-bapak. Makanya dalam satu hadis, wa wajhuhu yatala'la'u tala'lu al-qamari fi lailatul badr. Wajahnya Rasulullah itu bersinar bagaikan bersinarnya rembulan di malam purnama. Coba kita kalau lamun ngindak ke bulan yang 15 itu damai, lagi sambil ditemani secangkir kopi, kemudian ini ada denda masih itu. Oh, kayaknya dunia ini milik kita berdua. Lah kan seperti itu. Itu baru
baru bulan purnama. Akan tetapi wajah Rasulullah itu lebih indah. Makanya ada sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kerjanya itu hanya memandang Rasulullah. Di setiap bertemu hanya memandang Rasulullah saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kamu seperti itu? Cuma memandang. Saya itu untuk mengungkapkan wajahmu ya Rasulullah. Habis kata-kata saya. Begitu indahnya Rasulullah. Makanya satu sahabat mengatakan, wajahnya Rasulullah itu ibarat bagaikan matahari itu berjalan di muka beliau. Itu saking indahnya. Nah, itu banyak diceritakan di hadis-hadis itu. Itu keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau manusia, jangan dikira malaikat, tidak, Bapak. Basyarun tapi laisa kal basyar. Beliau manusia tapi tidak sama dengan manusia yang biasa. Jadi beliau manusia. Jangan kita ungkapkan bahwa beliau bukan manusia. Karena itu ada kisah, Bapak-bapak. Makanya perlu ini adanya maulid biar kita tahu terhadap Rasulullah. Ada kisah itu. Saking tidak tahunya siapa Rasulullah. Itu ditanya aja. Tanya dia kepada temannya, Muhammad itu siapa sih, katanya Nabi Muhammad itu. Ada itu benar-benar kisah itu, bukan hoak kata orang sekarang. Saya kira itu Nabi Muhammad itu bukan manusia katanya. saking ketinggalannya, Bapak. Makanya kita itu perlu maulid, apalagi anak cucu kita nanti. Takut itu nanti tidak kenal siapa Muhammad itu. Nanti dikira malaikat, apalagi naudzubillah pas dikira Tuhan nanti. Nah, seperti itu. Jadi itu pentingnya maulid biar kita kenal. Kita sanjung Rasulullah, kita agungkan Rasulullah. Itu merupakan syiarnya Allah. Jadi kita mengagung-agungkan, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu wajib. Dan itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, pujilah saya. Jangan puji saya sebagaimana memujinya kaum Nasara. Kaum Nasrani. Artinya apa? Kita tetap disuruh memuji, menyanjung Rasulullah, akan tetapi jangan menyapakan pujiannya kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai itu Tuhan, anak Tuhan. Pujian kita kan tidak sampai seperti itu. Tidak menganggap bahwa Rasulullah itu adalah anak Tuhan, apalagi sampai Tuhan. Tidak. Nah, itu. Makanya benar di saat kita mengungkapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allah duluan yang disebut. Itu sebagai batas sudah bahwa masih ada Allah, dan Allah lah yang akan memberi, yang akan memberi manfaat, yang akan mengizinkan syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu sangat indah. Nah, itu. Jadi Rasulullah sangat indah. Ini ceritanya, Bapak-bapak. Kemudian ini bertentangan atau berkaitan dengan zatnya Rasulullah, pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu lagi, ini masih berkaitan dengan pribadi Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat orang, jadi melihat ke depan sama, orang yang di belakang beliau juga sama. Jadi sama itu penglihatan Rasulullah pada orang yang di belakang sama dengan orang yang dia lihat di depan. Jadi tidak ada yang tersembunyi pada Rasulullah. Orang yang di belakang dilihat begitu jelas, apalagi yang di depan. Sama itu. Demikian juga beliau kalau melihat malam sama seperti melihat di siang hari. Itu diri Rasulullah. Tidak tahu Muhammad yang ada di bumper. Nah, jadi itu berkaitan dengan diri Rasulullah. Nah, itu. Memang sudah lain dengan orang lain pada umumnya. Nah, wajahnya begitu bersinar dan bercahaya, maka pantas
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di saat beliau berkunjung pada suatu malam ke rumah putrinya Siti Fatimah, di saat Siti Fatimah dalam keadaan menjahit bajunya ibu-ibu, kemudian tiba-tiba lampu jano anu pakai itu padam matai. Pada saat padam tiba-tiba Rasulullah hadir. Di saat hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ruangan rumah Siti Fatimah itu tiba-tiba terang. Apakah lampu yang tadi mati hidup kembali? Tidak. Ternyata cahaya yang menerangi rumah Sayyidah Fatimah itu adalah cahaya yang keluar dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menimpali, wahai Fatimah, sungguh celaka nanti orang yang tidak melihat keindahan wajah ini fi yaumil qiyamah. Celaka. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya, siapakah beliau wahai Rasulullah? Adalah orang yang idza dzukirtu indahu, jika saya disebut di sisi orang tersebut, akan tetapi dia tidak mengungkapkan, tidak membalas dengan membaca salawat kepadaku, maka orang tersebutlah yang tidak akan memandang wajah indah ini wahai Siti Fatimah. Nauzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para calon-calon orang yang akan memandang wajah, keindahan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita termasuk orang yang senantiasa disebut-sebut oleh Rasulullah di sisi Allah, orang yang akan nanti mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, maka pantas dari segi zat pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pantas akan kita cintai. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Demikian juga pantas, sungguh pantas untuk kita sebut-sebut nama beliau. Nah, itu akan kita sebut-sebut nama beliau. Kita kembali pada penyebab cinta yang pertama tadi itu, karena perbuatan baik beliau. Kita di saat ada orang yang berbuat baik kepada kita, pokoknya orang yang berjasa kepada kita apapun bentuknya, pasti itu tidak akan pernah hilang pada hati kita, tidak akan pernah hilang di pikiran kita. Bagaimana kalau orang yang berjasa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti akan seperti itu. Makanya perlu kita mengenal Rasulullah agar kecintaan kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Kita semakin kenal kepada Muhammad, maka kecintaan kita pun akan semakin besar. Semakin kita cinta kepada Muhammad, maka kecintaan kita kepada Allah pun akan naik level. Kenapa? Karena Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sawi dalam kitab tafsirnya, Rasulullah wasitatun likulli wasitah, adalah perantara dari segala perantara yang ada. Rasulullah itu perantara dari segala perantara yang ada, hatta Adam, sampai Nabiullah Adam alaihi salam di saat akan menikah dengan Siti Hawa. Bapak-bapak, pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu tidak akan terjadi kalau tidak perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lalu paham ini ke Nabi Adam bagi Siti Hawa tidak ada kita ini.
Tapi terjadinya pernikahan Nabi Adam dengan Hawa karena ada Rasulullah. Ceritanya seperti ini Bapak-bapak. Jadi Nabi Adam di saat dibangunkan itu, jadi ini cerita yang saya temukan di kitab ini, bukan karangan saya, tidak. Jadi di saat Rasulullah bangun, Nabi Adam bangun, beliau melihat Adam. Karena Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan itu diambil di saat Nabi Adam sedang tidur. Makanya tulang rusuk kita yang sebelah kiri itu 17, sebelah kanan itu 18 Bapak. Jadi tulang rusuk kita ini kanan 18, kiri 18. Karena dijadikan perempuan satu Siti Hawa akhirnya kurang. Coba dihitung. Nah, tulang rusuk kita yang kiri itu 17, yang kanan 18. Nah, itu. Jadi saat Nabi Adam bangun, ini sudah kan diambil di saat tidur. Tiba-tiba dilihat Siti Hawa. Di saat melihat Siti Hawa, timbul kegoncangan jiwa, yaitu rasa cinta, rasa ingin memiliki Siti Hawa. Itu seperti itu. Kemudian karena sudah didorong oleh rasa cinta kepada Siti Hawa, kemudian Adam itu langsung ada nanaga, dicolek sedikit. Langsung diperhatikan oleh malaikat Jibril, dan ngirim lo kowe. Dah hasan naga-naga nu. Dah hasan naga-naga nu. Kamu belum halal wahai Adam. Oh begitu ya malaikat Jibril. Iya. Harus ada syarat yang engkau berikan, yaitu bentuk mahar. Baru kamu bila colek-colek, Pak, bisa colek-colek. Bubuk nu boleh naga. Apa itu maharnya wahai Jibril? Baca dulu salawat kepada Muhammad. Jadi salawat itu adalah merupakan bentuk mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa. Iya benar tradisi mandi itu di saat bunteh lelah dibawa ke bojo, kemudian di pasitaka di pasitemu undu ibu jarinya dengan perempuan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena itu terjadi pada Nabi Adam, Bapak-bapak. Nah seperti itu kisahnya. Jadi itu bukan hurafat itu yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang tua kita gitu. Ada kisahnya seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan baca kitabnya. Jadi kehalalan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu berkat perantara menyebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa beliau itu disuruh membaca salawat 3 kali, ada yang menyebut 1 kali, ada yang menyebut 100 kali dengan nafas, 1 kali nafas. Nah, seperti itu. Sekali nafas wahai Adam, kata Jibril, kamu harus selesai baca salawat. Karena Nabi Adam tidak kuat, akhirnya putus dalam separuh, yaitu 50. Makanya dalam hukum boleh dicicit pakai mahar. Ada itu. Kenapa? Karena ceritanya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi pesan yang dapat kita ambil cerita Nabi Adam itu adalah bentuk untuk melahirkan, mewujudkan, mengungkapkan kemuliaan Nabiullah Muhammad kepada Sayyidina Adam, Bapak. Jadi Allah ingin menampakkan pangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Adam, bahwa dia tidak akan bisa menikah, dia tidak akan bisa mencolek Siti Hawa kecuali dia harus menyebut melalui perantara nama Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi luar biasa. Berarti Rasulullah itu sebelum dilahirkan sudah terkenal Bapak-bapak. Sudah disebut-sebut namanya.
sudah ditulis nama-nama Rasulullah. Makanya di saat Nabi Adam baru bangun setelah diciptakan, langsung beliau melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis di dinding surga. Jadi Rasulullah sudah terkenal sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya ada satu riwayat, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sampean itu kapan dijadikan Nabi? Kata sahabat kepada Rasulullah, saya itu dari Nabi itu Adam masih bentuk tanah dan air, itu saya sudah Nabi, cuma belum dizahirkan. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Makanya perayaan Maulid, kegembiraan yang terjadi, yang diutarakan di saat Maulid itu tidak hanya terjadi di saat Rasulullah sudah tiada, tidak. Itu sudah terjadi sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi. Makanya dikatakan dalam kitab Al-Barzanji, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Yang ngaji kitab Barzanji pasti tahu itu, pasti hafal itu. Jadi di saat Rasulullah, janin Rasulullah diletakkan pada rahim ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan, mengumumkan kepada seluruh para malaikat, makhluk-makhluk Allah untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini baru pada rahim sang ibu. Itu sudah alam membicarakan. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Semua binatang-binatang berbicara tentang kehamilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabasyarat wuhusyul masyariqi wal magharibi wa dawabihal bahriyah. Binatang-binatang yang ada di ujung timur berkunjung ke barat untuk menyampaikan bisyarah, kabar gembira tentang kelahiran Rasulullah, tentang kehamilan ibunda beliau, bahwa Rasulullah itu sudah ada dalam kandungan. Demikian juga yang di barat berkunjung, semua hewan berkunjung sampai hewan-hewan yang ada di lautan semuanya membicarakan tentang dihamilkannya Rasulullah. Sudah bergembira bapak-bapak. Masa kita akan kalah dengan binatang-binatang ini yang tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa gembira dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang-binatang saja bergembira bapak-bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kegembiraan ini tidak hanya terjadi di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Bahkan justru di saat beliau baru diletakkan itu sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat Ridwan untuk menghias dengan seindah-indahnya surga untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Itu surga bapak-bapak. Surga sudah begitu luar biasa indahnya, masih disuruh dihiasi. Agak seperti itu. Sedangkan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya, tidak pernah didengar oleh telinga keindahannya. Keindahan surga akan tetapi masih disuruh tambah, dihiasi di bawah mata dah. Itu bentuk bisyarah,
bentuk kegembiraan, bentuk penghormatan, bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya. Nah, kita ini sebagai umatnya ini mau jadi apa ini kalau tidak akan merasa gembira, yang senantiasa mendapat bimbingan, yang senantiasa diperjuangkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Yang punya kendali nanti syafaatul uzma itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi syafaati li ummati min ahlil kabair. Itu syafaat Rasulullah. Jadi syafaatku nanti, ini kata Rasulullah, adalah li ahlil kabair, bagi umat-umatku yang senantiasa ini melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya apa? Kita senantiasa ada dalam perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kita itu akan menganggap sepele dan lain sebagainya, tapi bukan sepele bapak-bapak. Bubuk nah hatarwa goya bilasnya, bubuk nah apa tampiasnya goya apa bencana yang di Lombok itu parah habilas. Iya bapak-bapak, bubuk dangai detik. Makanya bagaimana nanti kedahsyatan fi yaumil mahsyar itu tidak ada dalam bayangan kita. Bubuk nage gos dangai detik saja. Nah, itu sudah goncangan jiwa, itu sangat luar biasa. Bubuknya lodroh. Nah, itu bubuknya lodroh. Tapi itu semuanya perjuangan, diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka kita sangat pantas untuk senantiasa menyebut-nyebut beliau. Man ahabba syai'an kasuratik dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan senantiasa menyebut-nyebutnya. Nah, itu diantara kebaikan Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang patut kita kenal, yang patut kita ketahui. Karena naluri manusia itu pasti akan mencintai sesuatu yang dia kenal. Manusia itu pasti akan mencintai sesuatu yang dia ketahui. Maka kita harus tahu, harus berusaha untuk mengetahui siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kepada Rasulullah itu menjadi perantara akan menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi itu, makanya kita pantas harus senantiasa mentradisikan maulid seperti ini untuk mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisiknya, kepribadian beliau, ataupun perjuangan beliau, kebaikan beliau kepada kita sebagai umatnya. Dan itu banyak disebut di kitab-kitab Barzanji dan kitab-kitab yang lain. Ya, kitab Barzanji lah yang senantiasa kita kaji. Nah, itu kita kenal kepada kedua orang tuanya, misalnya seperti disebutkan tadi, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah ila akhiri. Itu cerita tentang nasab Rasulullah, diceritakan seperti itu. Masa kita tidak boleh kenal terhadap nasab Rasulullah? Pertanyaan kan seperti itu. Kalau kita akan dilarang membaca Barzanji, berarti kita dilarang untuk kenal Muhammad. Nah, kan seperti itu. Kita dilarang kenal Rasulullah. Barzanji itu isinya menceritakan tentang Rasulullah. Jadi itu bapak-bapak yang saya muliakan. Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu riwayat bapak-bapak, kisah ini berkenaan dengan acara maulid yang senantiasa kita rayakan, yang kita selenggarakan setiap tahun. Ini sebuah kisah. Ada kisah orang yang miskin, ya katakanlah seperti itu, yang kurang mampu. Itu setiap tahun beliau itu senantiasa merayakan apa adanya, merayakan memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengundang beberapa tetangganya. Jadi ada tetangganya yang beragama lain. Nah, kemudian si tetangga ini bertanya, yang dilakukan oleh si A itu apa, si Fulan itu apa? Setiap tahun itu selalu saja dia menyiapkan hidangan, antelo misalnya, sandrangah dan lain sebagainya. Itu setiap tahun. Dan dia mengundang orang. Kemudian ada sudah menjawab, oh itu sebagai ungkapan kecintaan dia kepada nabinya. Nah, jadi dia mengundang untuk ada yang baca Al-Quran, kemudian ada yang membaca kisah Rasulullah, salawat dan lain sebagainya. Oh seperti itu. Akhirnya si Yahudi ini, yang orang Yahudi ini, menyumbangkan segelintir entah apa yang disumbangkan. Nah pada di saat beliau sudah selesai ini acaranya, pada satu malam tiba-tiba yang beragama Yahudi ini atau Nasrani ini bermimpi, didatangi mimpi. Jadi di mimpinya itu banyak orang yang datang masuk ke dalam rumah tetangganya tadi yang sering melakukan maulid tersebut. Itu banyak katanya yang berjubah putih, dan satu ada orang itu katanya yang saya itu tidak mampu memandang wajahnya karena bercahaya. Kata sahibul musannif, sahibus sanfi itu yang mengatakan mengarang kitab itu adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan para sahabatnya ke rumah orang tersebut. Oh seperti itu ya. Akhirnya karena dia melihat, akhirnya si Yahudi dipanggil. Kau tahu siapa saya? Tidak. Saya adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah yang diutus. Oh, ternyata beliau. Oh ini yang kita katakan Muhammad. Akhirnya dia bangun, bapak-bapak, dan keesokan harinya langsung dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini terjadi di barakati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, di saat pembacaan salawat di acara maulid, khususan di saat mahallul qiyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ruhaniyatih, dengan rohaninya, dengan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya, ciri-cirinya itu apa wahai Habib? Ciri-cirinya, makanya di saat pembacaan mahallul qiyam pasti hati kita akan takzim, pasti kita akan merasakan haibah. Itu adalah bentuk kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di saat kita membaca mahallul qiyam itu, hati kita benar-benar nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh keras hati orang tersebut kalau tidak akan meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibus Simtud Durar, dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Nah, maka kita
bangga. Seiring dengan hadis yang saya sebutkan tadi itu Bapak-bapak, yaitu bahwa ruh beliau dikembalikan ke jasad beliau di saat umatnya melantunkan sholawat. Karena pandangan orang mati itu akan disempurnakan dari pandangan di saat dia hidup di dunia. Lebih tajam akan disempurnakan pandangan kita nanti kalau meninggal. Apalagi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tahu terhadap umatnya Bapak-bapak, pasti akan tahu. Makanya ada satu kisah, itu namanya Syekh Hisham. Itu ada orang yang bermimpi Rasulullah, tapi bukan Syekh Hisham ini Bapak. Ada yang bermimpi ketemu Rasulullah. Kita kan sudah masyhur itu, sudah terkenal bahwa mimpi Rasulullah itu pasti benar. Itu memang ada hadisnya, bukan karangan-karangan. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Ada yang bermimpi Rasulullah, wahai fulan, sampaikan salam saya kepada Hisham. Jadi Rasulullah menitipkan salam ini kepada orang tersebut. Misalnya, mudah-mudahan Pak Sarip misalnya didatangi oleh Rasulullah. Kemudian, wahai Sarip, sampaikan salam saya kepada yang namanya Hisham. Cuma salam, ya cuma salam saja. Kemudian keesokan harinya, dalam mimpinya itu, Pak Sarip ini menanyakan, Hisham yang mana wahai Rasulullah? Karena di sini ini banyak yang namanya Hisham. Itu Hisham yang kalau dia mendengar orang baca salawat, apalagi membaca burdah, itu ada namanya salawat burdah Bapak-bapak. Itu dia itu senantiasa menggoyang-goyang badannya itu, karena asyik menikmati salawatnya. Itu orangnya Hisham itu. Sampaikan salam saya katakan ada salam dari Rasulullah, sampaikan saja gitu. Akhirnya besoknya beliau menyampaikan, wahai Syekh Hisham, ada salam tadi malam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kamu tahu bahwa yang disampaikan salam itu oleh Rasulullah adalah saya? Karena beliau menyebutkan Hisham yang senantiasa menggoyang-goyang badannya di saat baca salawat, terutama baca burdah, karena menikmati salawat. Terus pesan apa yang kita ambil di sini? Bahwa beliau itu benar-benar teliti, tahu sampai ciri-ciri orang tersebut dia tahu. Hisham yang senantiasa menggoyang-goyangkan badannya. Karena yang dititipi salam ini tidak tahu Hisham yang mana, karena Hisham banyak namanya. Itu orang yang senantiasa menggoyangkan badannya. Jadi Rasulullah tahu tentang kepribadian seseorang. Nah, itu pesan yang dapat kita ambil Bapak. Jadi tahu Rasulullah yang masyarakat Pembang lamun tekene bulan Maulid pasti akan memperingati Maulid, kemudian membaca salawat. Tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita seperti ini bukan cerita-cerita yang tidak punya dasar, ada dasarnya semuanya Bapak-bapak. Ada dasar dari Rasulullah. Contoh tadi yang saya sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mau saya sebutkan periwayatnya, bahwa ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salawat dan salam kita itu senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah. Nah, itu. Jadi itu keutamaan salawat. Kemudian satu lagi Bapak, habis ini sudah. Satu lagi, lanjut. Nah, ya. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ini juga berkaitan dengan kehidupan kita ini, sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Bahwa salawat itu benar-benar berkaitan dengan kehidupan kita. Itu. Dan sebagai pengokohan bahwa wajar semua alam ini bergembira dengan hadirnya Rasulullah.
wajar. Itu ada satu riwayat dari Sayyidina Anas bahwa salawat yang kita ucapkan itu, sekali salawat ini, apalagi yang ribuan salawat dari satu orang, apalagi dari ribuan orang, apalagi dari jutaan orang. Jadi ini satu salawat dari satu orang saja. Makanya pantas dunia ini masih jauh kiamat. Jangan perdana tahun 2000 itu kiamat. Itu ada satu saat itu riwayat bahwa satu salawat yang diucapkan oleh seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat, kemudian ditaruh, dimasukkan fi bahrin nur, dalam lautan cahaya. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tersebut setelah dicelupkan dalam lautan cahaya itu kemudian dijadikan sahab namanya, yaitu awan putih. Nah, ini jelmaan salawat ini bapak-bapak. Kemudian dari awan putih tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala lelehkan, cairkan. Jika cairan awan putih yang bentuk lain dari salawat ini mencair kemudian jatuh kepada pegunungan, maka pegunungan itu akan mengandung emas dan intan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi Freeport, Freeport itu yang jadi sengketa itu adalah bentuk lain dari salawatnya umat Rasulullah, bapak-bapak, dan berfungsi kepada umat manusia. Siapa yang tidak pakai emas? Ada ibu-ibu, ini akan gaya pegang emas. Ada pememon. Itu bentuk salawat ibu-ibu. Itu luar biasa kan? Berguna baik kepada orang yang Islam ataupun yang non Islam. Itu berkah salawat. Kemudian bila mana cairan tersebut jatuh ke tanah yang gersang, maka tanah gersang itu akan tumbuh subur. Itu berkat salawat menyebut nama Rasulullah. Makanya dalam kehadiran Rasulullah itu akan menyejukkan. Makanya dalam berjanji wa kusiyatil ardu ba'da tuli jaddiha minan nabati hulalan sundusiyah wa aina atis timaru wa adna syajaru linjani jana, kata ahli sholawat tadi itu. Dan bumi-bumi itu akan dipakaikan dengan pakaian-pakaian sutra setelah lama tidak dipakaikan, atau setelah lama sekian lama mengalami kegersangan. Tapi setelah hadir Rasulullah, lahir Rasulullah, wa kusiyatil ardu, bumi-bumi dihiasi, dipakaikan dengan kain sutra. Ya maksudnya bukan sutra yang terbentang bapak-bapak, itu hanya bahasa syair. Maksudnya yang lama gersang akhirnya hijau kembali. Buktinya apa yang terjadi pada Halimatus Sa'diyah, orang yang menyusui Rasulullah. Karena Rasulullah itu setelah lahir hanya sekian waktu saja disusui oleh ibunya, kemudian kering, akhirnya Rasulullah disusui oleh yang namanya Ibu Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimatus Sa'diyah ini orangnya fakir, miskin bapak-bapak. Demikian juga kampungnya. Pada saat itu kampung Halimatus Sa'diyah ini dapat ceklik. Hewan-hewan ketika itu kurus, gini abu susuna. Jadi untuk memerah susu itu tidak ada. Tapi di saat Rasulullah dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya itu, Halimatus Sa'diyah itu terkejut. Bebe anu palenanda di saat ke Mekah untuk mencari anak susuan, di saat beliau datang ke kampungnya tiba-tiba subur. Boy susu. Unta yang dibawa oleh beliau pun mencair lagi susunya. Kenapa? Itu adalah berkat adanya Rasulullah. Nah, ini bukti bapak. Itu terjadi dalam sejarah.
Demikian juga dengan sholawat yang kita ucapkan. Kenapa? Karena di situ ada nama Rasulullah sehingga suburlah negeri. Timbune Saloka, timbune Taiba, itu kita nikmati. Ini yang langsung bersentuhan dengan jasad kita, Bapak-bapak, hasil dari sholawat. Yang langsung bersentuhan dengan jasmani kita, alam ini. Maka pantas dia akan bergembira di saat disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kisah yang lain itu banyak kisah-kisah atas kegembiraan hewan-hewan yang menjadi juga salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita nikmati dari hasil alam ini yang merupakan bentuk lain daripada intisari Nur Muhammad atau salawat yang kita ucapkan itu, kita konsumsi lagi, dikonsumsi sehingga menjadi vitamin negara kita kan mengandung vitamin, buas diintah, dibelah dan lain sebagainya dari tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang kita konsumsi. Jadi manfaatnya tetap kembali kepada kita. Makanya kita disunnahkan, disunnahkan di saat akan makan, di saat minta setelah kita baca bismillah, kita itu disunnahkan untuk membaca sholawat. Kita disunnahkan baca sholawat, disambung dengan sholawat, terutama di saat mengkonsumsi sinakan, buas itu Bapak. Karena dalam suatu riwayat bahwa beras itu diciptakan langsung tanpa perantara dari nurnya Rasulullah. Makanya kita disunnahkan baca sholawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap akan kembali, manfaatnya akan kembali kepada kita, lain dengan manfaat-manfaat yang lain nanti di yaumil kiamah, sebagaimana sudah diutarakan oleh Ustadz Sugiono tadi, bahwa orang yang membaca salawat 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 kali. Itu bobona dah kawin tidak. Kemudian Syekh Abu Hasan Asyadzili bertanya di saat beliau dibukakan hijab, beliau berbicara dengan Rasulullah. Beliau langsung bertanya, Syekh Abu Hasan Asyadzili mursyid Thariqah Syadziliyah. Mursyid Thariqah Syadziliyah. Jadi beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah salawat yang diucapkan oleh umat sampean yang 1 kali kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari orang yang hadir hatinya atau tidak? Itu kata Rasulullah, itu baru dari orang yang hatinya belum nyambung. Ya, jadi kalau kita misalnya mau dari sabitin turu, misalnya karena Musa sambil baca salawat misalnya, atau mama susubuna sambil madataya masih ditinto campur tintoro misalnya, atau sedang meninak bubukkan anaknya di tengah malam sambil dibacakan salawat, baru dari itu sudah dibalas oleh Allah, itu sudah dianggap. Dan balasannya lebih besar katanya daripada Gunung Tihamah. Itu tidak tahu juga Gunung Tihamah itu seperti apa. Ceritanya seperti itu. Kemudian Imam Abu Hasan Asyadzili bertanya, bagaimana dengan orang yang benar-benar hatinya nyambung wahai Rasulullah? Hanya Allah yang tahu. Kata Rasulullah, hanya Allah yang tahu balasan yang pantas bagi orang yang membaca salawat disertai dengan hadirnya hati.
Orang yang hadir, orang yang hatinya saja keketu koneksinya, keketu sinyalnya masih dianggap karena WiFi-nya kurang kuat, apalagi di sepanjang tidak ada tower. Itu masih dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya Pak Buah yang jadi kepala desa ada tower. Ya Pak Buah. Siapa tahu Pak Buah punya niat untuk calon kepala desa. Akhirnya jalan ke Bumbang diaspal. Kita tidak tahu pikiran atau hati Pak Buah. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak. Jadi sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa akan lepas dengan Rasulullah. Kalau kita berdasarkan kenyataan tadi, riwayat tadi itu tidak bisa akan lepas, kecuali bisa bekahanang inta. Misalnya genang inta tidak akan menginjak bumi, tidak akan menghirup udara, baru akan putus hubungannya dengan Rasulullah. Nggak lagi napongka, lagi dalam jamaah sama bumbah pongka mesti. Baru akan putus dengan Rasulullah, karena semuanya itu adalah dari salawat dari nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat yang kita ucapkan. Baru akan putus hubungan. Makanya saya sering mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah kunci dunia ila yaumil akhirah, kunci bawa. Nah, itu. Pemimpin kita itu jadi kunci. Oleh karena itu pantas kita akan berbangga, pantas kita akan mencintai beliau, apalagi beliau memang orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ahibbuni iyaya, ahibbuni lihubbillahi iyaya. Cintailah saya, kata Rasulullah, karena Allah ini mencintai saya. Masa kamu tidak akan mencintai saya? Allah sendiri yang menciptakan kamu, mencintai saya. Allah sendiri yang mengagungkan saya, menghormati saya, membangga-banggakan saya di depan umat lain. Masa kamu sebagai umat saya tidak akan mencintai saya, tidak akan membangga kepada saya? Nah, seandainya bahasa kita seperti itu, cintai saya, karena Allah itu sangat mencintai. Itu. Jadi orang yang mencintai, yang dicintai oleh Allah, pasti akan dicintai juga oleh Allah. Seperti itu, pasti akan dicintai oleh Allah. Nah, karena kita ikut Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dari tutur kata kami, apa yang kami sampaikan ini akan membawa manfaat bagi kita, lebih-lebih kami pribadi juga sebagai umat yang orang yang dhaif, orang yang sangat mempunyai keterbatasan. Dan semoga apa yang diselenggarakan pada saat ini, pada tahun-tahun yang akan datang, akan lebih meriah lagi, akan lebih haibah lagi, lebih semangat lagi, lebih-lebih kehadiran hati kita, sambungan hati kita kepada kekasih kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi diminta oleh MC bahwa disuruh disambung dengan berdoa bersama. Oleh sebab itu, di keheningan malam ini, mari kita sambung hati kita kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berjasa kepada kehidupan kita ini, baik di dunia, lebih-lebih nanti di padang mahsyar di hari akhirat. Maka tidak akan ada orang yang mampu, orang yang sanggup untuk menaungi kita, untuk mengulurkan tangan kita, untuk mengulurkan tangannya di saat semua umat kebingungan. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tegas mengatakan ana laha, sayalah yang berhak untuk memberikan syafaat tersebut, sayalah berhak untuk memberikan syafaat tersebut
di saat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain angkat tangan untuk memberikan syafaat, yang ujung-ujungnya para nabi, para rasul itu tetap mengaturkan, menunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, saya adalah pemimpinnya nanti manusia, saya adalah tuannya manusia di hari kiamat. Semoga kita sekali lagi adalah termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah di hadapan Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad waqad hilati adrikna ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya nurun nur ya mudabbiral umur, abligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyyatan wa salaman. Abligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyyatan wa salaman. Abligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyyatan wa salaman. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ufir li ummat sayyidina Muhammad wa li jami'i man amana bika wa li jami'i man amana bika wa li jami'i man amana bika wa adkhilna tahta liwa'ihi wa adkhilna mimman yadhkuru ismana fi hadratika ya Allah bi syafa'atihi al-uzma fi yaumil qiyamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.